Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak K.S. Wahyudi, pengajar sosiologi di Bimbel Nur Fikri. Hari ini kita akan mengadakan pembahasan TO/UTBK. Nah, mari kita langsung saja, oke? Oke, kita mulai dari nomor 31. Di sini disebutkan Agus Comte terkenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi. Ia juga dikenal dengan teorinya yang disebut, jawabannya adalah yang C, positivisme. Nah, ingat ya adik-adik bahwa Agus Comte pertama dikenal sebagai bapak sosiologi. Nah, yang kedua juga dikenal dengan teorinya tadi, yakni positivisme. Nah, dalam teori ini Agus Comte membagi menjadi tiga tahap, yakni pertama tahap teologis, yang kedua tahap metafisis, yang ketiga tahap positivis. Nah, itu ya untuk tokoh yang kita sebut sebagai Agus Comte. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke nomor 32, ya. Max Weber mengemukakan konsepnya mengenai tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan bermakna yang bersifat subjektif dan ditujukan kepada orang lain. Tindakan sosial menurut Weber terdiri atas tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Tindakan rasional instrumental umumnya terdapat dalam relasi sosial antara, jawabannya adalah yang D, pedagang dan pembeli. Kenapa? Nah, jadi ada ciri khas dari tindakan rasional instrumental menurut Max Weber. Apa adik-adik? Bahwa kita akan dibawa ke cara dan tujuan, ya. Jadi maksudnya adalah ketika kita ingin menuju ke satu tujuan, maka kita harus ada caranya dulu, ya. Misalnya apa? Misalnya adik-adik pengen lulus ujian, ya. Jadi lulus ujian adalah tujuannya. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah rajin belajar. Nah, di sini kenapa jawabannya D, pedagang dan pembeli? Nah, karena baik pedagang atau pembeli itu punya tujuan masing-masing. Seperti apa? Pedagang ingin dagangannya laris dengan cara mendapat hasil yang banyak juga, ya. Dimana kemudian sementara ya pembeli ingin juga mendapat barang yang diinginkan tapi dengan cara harga yang rendah. Nah, jadi misalnya ya hubungan antara pembeli dan penjual itu berarti apa? Masing-masing memakai cara dalam bentuk tawar menawar, ya. Dalam bentuk tawar menawar. Tujuannya apa? Masing-masing mendapat keuntungan sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh pedagang sama kebutuhan yang diinginkan oleh pembeli. Nah, maka kenapa kok kita jawabannya adalah yang D, pedagang dan pembeli. Lanjut, ya. Nomor 33. Interaksi sosial memiliki dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Interaksi sosial menurut WI, ya, William Isaac Thomas, memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, jawabannya A, ya. Pemberian respon oleh komunikan dilakukan melalui proses pendefinisian situasi. Nah, adik-adik, tokoh yang kita sebut sebagai William Isaac Thomas ini terkenal dengan teorinya, yakni teori definisi situasi. Nah, seperti apa? Jadi dalam teori ini beliau bilang bahwa ketika seseorang itu mendapatkan respon, gitu ya, mendapatkan sosialisasi dari orang lain, maka dia tidak langsung memberikan tanggapan, ya, tidak langsung memberikan tanggapan, tetapi menilai dahulu, ya, kondisinya seperti apa. Nah, baru kemudian ketika dinilai positif, baru kemudian memberikan tanggapan, ya. Tapi kalau misalnya nilainya negatif, bisa jadi akan didiamkan. Nah, ini menurut tokoh kita, ya, William Isaac Thomas. Sekali lagi, nama teorinya adalah teori definisi situasi, ya. Tentu saja adik-adik harus ingat, ya, William Isaac Thomas adalah salah satu pendukung dari teori interaksionisme simbolik. Nah, gitu ya. Kita lanjut ke nomor 34. Oke, ya.
Polisi beserta Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia terhadap warga yang tidak mengenakan masker dan menjatuhkan sanksi berupa kerja sosial membersihkan fasilitas publik bagi yang melanggar. Dilihat dari sanksinya, pengendalian sosial dalam kasus tersebut bersifat, nah jawabannya adalah yang B, simbolik ya. Nah, dalam pengendalian sosial yang bersifat simbolik, intinya adalah petugas ya di sini memberikan ajakan ya, memberikan ajakan kepada para pelanggar. Jadi sanksinya adalah berupa ajakan, himbauan ya. Di mana di sini disebutkan kenapa simbolik? Nah, karena akhirnya ajakannya berupa sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas publik. Nah, gitu ya. Para pelanggar diminta untuk ikut bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, tapi dengan cara yang positif, memberikan ini ya, memberikan sanksi berupa kerja sosial membersihkan fasilitas publik. Ini untuk nomor 34 ya. Kita lanjut ke nomor 35 ya. Rasisme. Rasisme merupakan pandangan dan ideologi yang dilatar belakangi oleh, nah di sini jawabannya yang C ya, asumsi bahwa kelompok ras tertentu lebih rendah dibandingkan kelompok rasnya, atau kalau dibalik ya berarti rasnya ya, ras kita sebagai pihak pertama itu memandang bahwa yang lain itu kita anggap lebih rendah. Nah, dalam prakteknya kita mengenal ya, rasisme ini misalnya pernah ada di dunia, misalnya ketika dulu ada Adolf Hitler yang memandang kalau orang Arya, orang Jerman itu dianggap lebih tinggi daripada yang lain. Nah, termasuk juga di Amerika Serikat. Jadi kalau kita ingat ya, Amerika Serikat itu sering dibilang sebagai negara pendukung demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Tapi faktanya di sana juga ada rasisme, bahkan sampai hari ini ya. Dari siapa kepada siapa? Dari orang-orang kulit putih kepada orang-orang kulit hitam. Jadi dulu ya, yang namanya orang-orang kulit hitam atau negro dibawa ke Amerika, termasuk Amerika Serikat, untuk dijadikan budak. Nah, ternyata dalam perjalanannya sebagai pihak yang lemah gitu ya, sebagai budak, mereka akhirnya mengalami yang namanya rasisme, direndahkan terutama karena warna kulitnya. Dan ingat ya, sebutan negro itu bagi mereka itu dianggap sesuatu yang sangat merendahkan. Negro sendiri artinya hitam. Nah, ini ya tentang nomor 35 ya, jawabannya C, asumsi bahwa kelompok ras tertentu lebih rendah dibandingkan kelompok rasnya. Oke, lanjut ke nomor 36 ya. Stratifikasi di dalam masyarakat industrial yang membagi masyarakat antara pemilik modal dan buruh didasari oleh adanya perbedaan dalam aspek. Nah, di sini jawabannya yang E, kepemilikan alat-alat produksi. Maksudnya bagaimana? Bahwa yang namanya pemilik modal ya, mereka memiliki modal ya, bisa berupa uang, tanah atau yang lain. Dengan modalnya itu mereka memiliki kekuasaan. Nah, sementara kaum buruh hanya memiliki modal berupa tenaga kerja ya. Dan dengan tenaga kerjanya berarti ya dia siap untuk bekerja pada pemilik modal dan siap juga dipimpin. Nah, akhirnya di sini terlihat ya bahwa jawabannya adalah E, kepemilikan alat-alat produksi. Dan ini memang sangat kelihatan dulu ketika mulai ada yang namanya revolusi industri dan kemudian muncul konflik ya di antara pemilik modal dan buruh. Nah, konflik ini nanti dibahas oleh banyak ahli. Nah, tapi di sini kita belum sampai ke konflik itu ya. Untuk nomor 36, lanjut ya ke 37. Mobilitas sosial di dalam organisasi kemiliteran terutama ditentukan oleh faktor berikut. Nah, jawabannya yang C. Nah, adik-adik, kalau misalnya kalian ya lulus SMA misalnya, nanti tertarik untuk masuk ke militer ya. Nah, kalau seandainya diterima, itu adik-adik akan masuk ke Tamtama ya, ke Tamtama, di mana Tamtama adalah
bagian terbawah di dunia militer. Jadi kan ingat ya, ada tamtama, bintara, sama perwira ya. Nah, di mana sebetulnya ada cara untuk naik ya. Jadi dari level paling bawah ke atas gitu ya. Seseorang walaupun dari tahap paling bawah menjadi tahap paling atas, menjadi seorang perwira bisa ya. Dengan cara apa? Dengan cara pendidikan. Dengan cara pendidikan. Caranya bagaimana? Ya, ternyata memang di dunia militer termasuk di negara kita, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, bahkan termasuk kepolisian ya, itu juga sudah ada pendidikannya masing-masing. Nah, lewat pendidikan itu maka seseorang bisa meniti karir ke atas menjadi seorang perwira. Nah, ini tentang nomor 37 ya. Jadi lewat pendidikan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya adik-adik ternyata baru lulus SMA gitu ya, kok kemudian pengen masuk tentara dan merasa tapi pangkatnya rendah. Jangan khawatir, karena nanti ada jalan untuk meniti ke atas dengan cara pendidikan yang sudah disediakan di masing-masing kesatuan. Itu untuk nomor 37 ya. Lanjut ke 38. Seorang artis dan pasangannya terlibat dalam konflik rumah tangga. Konflik tersebut kemudian menyebar ke publik setelah keduanya di kesempatan yang berbeda diwawancari oleh sejumlah awak media infotainment. Hal tersebut menjadikan konflik antara keduanya bertambah besar dan berujung pada perceraian. Dalam kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa, jawabannya yang C ya adik-adik, konflik laten dapat berkembang menjadi konflik manifest. Jadi konflik laten itu berarti ya konflik yang tersembunyi, konflik manifest berarti konflik yang kelihatan atau nyata. Maksudnya bagaimana? Ya sebetulnya kalau ada seorang pasangan ya, dalam rumah tangga, kemudian ternyata mereka itu mengalami konflik, ya konfliknya kan bisa ditata secara internal ya, supaya tidak keluar ke masyarakat. Nah, jadi konflik itu akhirnya apa? Hanya mereka saja yang tahu. Nah, cuma ketika kemudian konfliknya makin meluas ya kan, dan masing-masing kemudian tidak puas, akhirnya apa? Dibawa ke ranah yang lebih besar lagi ya. Nah, di sini adalah media infotainment, bahwa misalnya pasangan A gitu ya, si istri merasa kok dilecehkan misalnya oleh suaminya, atau sebaliknya bisa jadi ya seorang suami juga dilecehkan oleh istrinya. Nah, dibawa ke media infotainment, maaf ya. Akhirnya apa? Akhirnya publik tahu bahwa ternyata ada konflik di antara mereka yang bisa jadi mereka selama ini menjadi public figure ya, yang dihormati. Ternyata terkuak konflik yang ada di antara mereka. Nah, jadi jawabannya aja ya, konflik laten yang tersembunyi akhirnya berkembang menjadi konflik manifest yang nyata. Publik, semua orang Indonesia bahkan dunia tahu tentang kasus mereka, dan mungkin ya seperti film yang lagi viral gitu ya, Layangan Putus ya kan. Oke, lanjut ya. Nomor 39. Modernisasi merupakan proses penyesuaian diri terhadap kehidupan kekinian. Proses modernisasi dapat dilihat dari contoh berikut ini, kecuali. Nah, jawabannya adalah yang B, makin banyaknya jumlah ekspatriat. Ingat ya, ekspatriat adalah orang-orang asing yang kemudian bekerja di satu negara. Tentu saja bukan negaranya ya. Jadi misalnya ada orang asing yang kemudian tinggal di Indonesia dan kemudian bekerja di Indonesia. Nah, mereka lah para ekspatriat. Apakah kemudian mereka itu menjadi pelopor adanya modernisasi? Belum tentu ya, belum tentu. Ya, karena mereka faktanya adalah ya hanya mencari pekerjaan atau penghidupan ya di Indonesia. Bahkan kadangkala para ekspatriat malah tertarik gitu ya dengan hal-hal yang lebih bersifat tradisi ketika di Indonesia, dan akhirnya malah nggak mau pulang ke negara asalnya. Nah, gitu ya. Sementara kalau kita lihat yang C ya, kita lihat yang lain, 39 ini, yang A, dilakukannya perluasan politik warga. Bisa ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah warga atau masyarakat atau warga negara gitu ya, atau kalau lebih luas ini
kita persiapkan atau negara persiapkan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi secara transparan ya, lewat pemilu, entah pemilu tingkat wali kota ya, bupati, kemudian gubernur sampai kepada presiden ya. Nah, di sini akan kelihatan modernisasi, dan ternyata apa, yang namanya pemilu itu makin lama juga makin modern ya. Kita mungkin sekarang datang ke satu tempat ya, ke TPS untuk kemudian milih di situ dengan cara mencoblos gambar pasangan gitu kan. Tapi ternyata di negara-negara lain itu sudah dianggap kuno ya. Kok bisa? Ya karena di negara tersebut cukup datang ke satu tempat ya, nggak masalah kalau kemudian apa, terbuka gitu ya. Nah ternyata datang ke situ untuk memilih satu pasangan dengan cara ngecap ya, fingerprint. Nah ya, cap jempol. Akhirnya apa? Akhirnya kelihatan nanti, oh dia sudah melakukan hak pilihnya. Suatu saat mungkin itu akan terjadi di Indonesia ya, kita tunggu saja. Yang A bisa ya. Yang C, berkembangnya rasionalitas dalam kehidupan beragama. Nah kadang-kala kan kehidupan beragama itu sering diidentikan gitu ya dengan hal-hal sifatnya irasionalitas ya, yang tidak masuk akal. Tapi kalau kemudian kita kaitkan dengan yang rasionalitas, hal-hal yang masuk akal gitu ya, ya berarti apa? Berarti akan kita anggap modern. Contohnya apa? Misalnya ya, sedekah ya kan, sedekah. Kalau hanya sekedar misalnya sedekah, berarti apa? Berarti kita akan mengejar untuk mendapat pahala di akhirat nanti ya. Nah kita alihkan misalnya apa? Sedekah adalah cara kita untuk membantu orang lain ya, untuk membantu orang lain dari kesusahannya. Nah jadi akhirnya dengan cara semacam itu, agama itu lebih bersifat rasional ya, modern. Oke. Terus yang D ya, dijalankannya sistem perdagangan bebas. Nah ingat, memang bagian dari modernisasi di bidang ekonomi ya, ya memang adalah perdagangan bebas atau free trade yang sudah ada sejak setelah Perang Dunia Kedua ya, dengan munculnya GATT ya, yang kemudian jadi WTO. Yang E terakhir ya, digunakannya e-tilang dalam dalam penindakan pelanggaran lalu lintas termasuk ya. Jadi di sini berarti apa? Tidak perlu lagi ada polisi lalu lintas, ya kan? Kenapa? Karena ternyata setiap pelanggaran yang terjadi nanti ketahuan dengan sistem yang ada, gitu ya. Dengan adanya CCTV dan sebagainya, maka tiba-tiba gitu ya, seorang pelanggar ketika sedang berada di rumahnya didatangi oleh petugas ya dengan membawa surat tilang, ya. Atau kalau enggak, ternyata apa? Bisa lewat email, WA dan sebagainya ya kepada pelanggar tersebut. Nah, ini termasuk juga modernisasi. Oke ya, nomor 39. Terakhir 40 ya. Di media yang ke sini ya, 40. Integrasi sosial dapat dilakukan baik melalui konsensus maupun melalui cara-cara paksaan dan kekerasan. Ini jawabannya benar ya adik-adik. Integrasi sosial dapat dilakukan baik melalui konsensus, kesepakatan ya. Kesepakatannya bolehlah melalui paksaan atau kekerasan, nggak masalah ya. Yang penting adalah ada konsensus atau kesepakatan bersama. Yang bahwa integrasi sosial dalam masyarakat yang sederhana dan homogen lebih sulit diwujudkan dibandingkan integrasi dalam masyarakat yang kompleks dan heterogen. Jawabannya salah ya, karena yang betul integrasi sosial dalam masyarakat yang sederhana dan homogen lebih mudah diwujudkan dibandingkan integrasi dalam masyarakat yang kompleks dan heterogen. Kok bisa? Nah, misalnya aja ya, di masyarakat desa ya, sukunya sama ya, terus agamanya juga relatif sama, maka kita akan lihat jarang terjadi konflik. Masyarakat akan lebih cepat untuk bersatu gitu ya, untuk bersatu atau terintegrasi. Sementara di dalam masyarakat yang kompleks dan heterogen ya, seperti di kota dengan berbagai macam suku gitu ya, agama, pekerjaan, maka integrasi sosial bisa lebih susah. Apalagi kalau seandainya ditambah gitu ya dengan adanya ya ego ya kan, ego dari masing-masing kelompok. Bahwa misalnya kami suku A lebih baik, lebih tinggi daripada suku B.
kami agama A lebih baik daripada agama B dan seterusnya ya, maka ya akan susah terjadi yang namanya integrasi ya. Nah, untuk nomor 40 ini yang atas benar ya, yang bawah salah. Benar salah, maka jawabannya adalah C ya. Baik ya, lanjut ke nomor 41. Norma sosial memiliki kaitan dengan perubahan sosial. Hubungan antara keduanya dapat dilihat dari pernyataan berikut ya. Ini jawabannya yang B ya. 1 sama 3. 1. Norma sosial mengalami perubahan seiring dengan terjadinya perubahan sosial pada aspek kehidupan lainnya. Nah, maksudnya bagaimana? Bahwa ternyata memang dengan seiring berjalannya waktu ya, norma sosial itu tidak bersifat tetap, tapi mengalami perubahan. Nah, apa yang mungkin pada hari ini dianggap baik, nah, belum tentu suatu saat akan baik pula ya. Bisa jadi berubah menjadi buruk ya. Atau sebaliknya, apa yang hari ini kita anggap buruk ya, bisa jadi suatu saat akan bisa menjadi baik. Nah, begitupun yang kita sebut dengan norma sosial. Perubahan itu ya bisa berubah secara ruang dan waktu. Di Indonesia misalnya beda dengan di Malaysia atau sebaliknya. Itu berarti ruang ya. Waktu yang tadi kita sebut sekarang dan akan datang bisa beda juga. Nomor 1 ya. Atau poin 1. Untuk yang 2, norma sosial berfungsi untuk meruntuhkan tatanan sosial yang menindas dan mendorong perubahan sosial. Bukan ya, norma sosial bukan untuk meruntuhkan tatanan sosial, tapi memperbaiki ya, memperbaiki. Yang ketiga, perkembangan norma sosial dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Betul ya, betul. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya misalnya ya, dulu ya, tahun 80-an itu orang memakai tato itu dianggap sebagai penjahat ya. Tato identik dengan penjahat. Jadi orang bertato itu dianggap sebagai yang buruk lah ya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang tidak ya kan. Tato sudah menjadi bagian dari cara hidup ya, walaupun bukan semuanya ya, tapi sebagian dari masyarakat kita. Orang-orang sukses pun ternyata memiliki tato ya. Termasuk ya di Indonesia mantan menteri ya, siapa? Susi Pujiastuti ya, ternyata beliau ternyata juga memiliki tato. Akhirnya apa? Akhirnya pandangan orang juga berubah ya. Ternyata tato itu tidak identik dengan keburukan, kejahatan ya, tapi tato juga bisa menyebabkan orang diakui keberadaannya. Contoh saja, jadi perubahan ya kan, perubahan perubahan sosial di mana orang memandang berbeda terhadap keberadaan tato tersebut ya. Oke, yang poin 4, perubahan sosial yang cepat dapat diwujudkan melalui revitalisasi ya, revitalisasi norma-norma lama. Nah, kalau revitalisasi kan membangkitkan ya, membangkitkan kembali norma-norma lama. Ini butuh waktu yang lama ya, tidak tiba-tiba kalau kita bilang revitalisasi. Padahal kata sebelumnya apa? Perubahan sosial yang cepat. Yang cepat kan berarti revolusi ya kan. Nah, kalau mau ya berarti apa? Melalui penggantian ya, penggantian norma-norma lama menjadi norma-norma baru. Nah, itu bisa perubahan sosial yang cepat. Jadi jawabannya B ya, 1 dan 3 saja. Lanjut ya. Nomor 2, kelompok Hemeshab dibedakan dengan kelompok Hesselshab menurut Ferdinand Tönnies atas dasar. Oke ya, poinnya ada 1 konsolidasi sosial, 2 struktur sosial, 3 interseksi sosial, 4 relasi sosial ya. Nah, di sini kita jawabannya C, berarti 2 dan 4 ya. Struktur sosial. Nah, kalau kita bilang kan di masyarakat Hemeshab, oh ya, ingat ya, Hemeshab itu kalau kita sering terjemahkan sebagai paguyuban. Sementara Hesselshab sering kita terjemahkan sebagai patembayan ya. Jadi apa? Paguyuban dan patembayan. Hemeshab diidentikan dengan masyarakat desa, sementara Hesselshab diidentikan dengan masyarakat kota ya. Nah, kalau kita bicara struktur sosial di masyarakat desa itu kan lebih bersifat sederhana ya. Apa? Ya ada petani gitu kan ya.
petani, di mana kemudian selain petani ada pemilik tanah, ya, pemilik tanah. Nah, tapi kalau kita bilang di masyarakat kota sangat kompleks gitu ya, sangat kompleks. Struktur sosial itu bisa terjadi dari berbagai macam hal. Kenapa? Karena masyarakat kota terdiri dari masyarakat yang heterogen, beragam, ya. Secara pekerjaan itu bisa jadi macam-macam, ya kan? Secara pendidikan juga macam-macam. Nah, jadi sangat beda ya antara struktur sosial di masyarakat Hemshab sama Hesalshab. Begitupun dengan relasi sosial, hubungan yang terjadi ya. Ingat kalau Hemshab itu kan sifatnya apa? Intimate ya, intim, mesra gitu ya. Pertama intimate, yang kedua private ya, hubungannya bersifat pribadi, hanya untuk orang-orang tertentu saja. Yang ketiga eksklusif ya, eksklusif. Nah, berarti apa? Ya berarti tertutup itu kan, tertutup hanya untuk kelompok kami saja ya, bukan mereka ya, atau kita gitu ya, bukan mereka. Nah, beda kalau kita bicara hubungan yang terjadi di masyarakat kota gitu ya. Masyarakat kota kan sifatnya lebih kontraktual gitu ya. Dimana kemudian hubungan terjadi ketika ada ya katakan kontrak-kontrak tertentu. Misalnya apa? Misalnya hubungan antara siswa dengan guru ya. Nah, itu akan terjadi selama siswa tersebut menjadi siswa di satu perguruan gitu ya. Misalnya apa? Di SMA gitu ya. Berarti apa? Selama paling tidak 3 tahun maka terjadi hubungan antara siswa tersebut dengan guru yang ada di sekolah tersebut gitu ya. Nah, begitupun yang lain ya, di hubungan kerja juga sama ya kan. Hubungan antara pegawai dengan direktur misalnya ya terjadi ketika pegawai tersebut ya kerja di situ ya, ketika keluar udah selesai. Begitupun dengan direkturnya ya, ketika direkturnya diganti ya udah selesai, ganti dengan direktur yang baru. Nah, jadi relasi sosial bersifat lebih kontraktual dan boleh dikatakan tidak permanen ya, tidak permanen, bisa berubah-ubah ya, bisa berubah-ubah. Nah, maka jawabannya adalah yang C ya, struktur sosial sama relasi sosial. Lanjut ya. 43. Menurut Vandenberg, konflik sosial rawan terjadi dalam masyarakat majmuk. Hal ini disebabkan, nah, oke ya, jadi ingat Vandenberg itu memiliki 4 jenis masyarakat majmuk ya. 1. Masyarakat majmuk yang terintegrasi ya. Yang kedua, masyarakat majmuk di mana kelompok mayoritas itu lebih dominan. Yang ketiga, masyarakat majmuk di mana kelompok minoritas itu yang dominan. Yang keempat, masyarakat majmuk yang terfragmentasi ya, terfragmentasi. Ya, saya ulangi. Jadi yang pertama apa tadi? Masyarakat majmuk ya yang terintegrasi, tapi ada kompetisi seimbang ya, kompetisi seimbang. Yang kedua mayoritas dominan, yang ketiga minoritas dominan, yang ketiga terfragmentasi. Maksudnya terfragmentasi berarti terpecah-pecah dalam kelompoknya masing-masing ya. Oke, nah menurut Vandenberg tersebut ya, dari poin 1, 2, 3, 4 ya, jawabannya yang C ya. Poin 2, masyarakat majmuk memiliki struktur sosial yang bersifat non-komplementer ya. Non-komplementer berarti apa? Tidak saling melengkapi ya, apa? Tidak saling melengkapi. Nah, itu sangat kelihatan di ciri dari masyarakat yang keempat tadi ya. Yang mana yang terfragmentasi dalam kelompoknya masing-masing. Akhirnya kan kadang-kala muncul keegoan kelompok gitu ya, bahwa kelompok kami lebih tinggi daripada kelompok yang lain. Kemudian poin 4 ya, masyarakat majmuk sulit mengembangkan konsensus di antara anggotanya ya. Ya jelas ya, jika misalnya kelompok A ya itu menganggap beda dengan kelompok B dan seterusnya ya, akhirnya apa? Akhirnya masing-masing kurang bisa terintegrasi, apalagi untuk mengembangkan konsensus ya, atau satu kesepakatan bersama supaya menjadi satu masyarakat majmuk tapi yang menyatu ya, atau terintegrasi gitu ya. Jadi jawabannya yang C, 2 dan 4. Lanjut ya. 4. Terdapat sejumlah pola relasi yang mengatur hubungan antar kelompok di suatu masyarakat.
Pola relasi sosial berupa segregasi dapat terjadi dalam hubungan antara, oke ya, poin 1, 2, 3, 4 kita bisa lihat nanti. Tapi sebelumnya ingat segregasi apa sih, ya kan? Segregasi adalah pemisahan keruangan, ya, pemisahan keruangan. Nah, pemisahan keruangan ini bisa kita bagi ya menjadi apa? Bisa menjadi antara, kelompok yang berkuasa dengan kelompok yang dikuasai, bisa. Kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas, bisa. Kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin, bisa. Dan terakhir ya, kelompok pendatang dan penduduk asli, bisa. Nah, jadi bisa kita gambarkan ya, dalam satu masyarakat ternyata misalnya ada perumahan khusus untuk orang-orang kaya, ya kan? Ada juga perumahan yang ternyata lebih banyak dihuni oleh orang-orang miskin. Nah, ini gambaran tentang segregasi ya. Berarti mengarah ke misalnya poin 3 ya kan, kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin ya. Satu lagi misalnya ya, di Jakarta misalnya ya kan, dulu itu ada misalnya kawasan Glodok ya. Glodok itu identik untuk orang-orang yang berasal dari Cina. Nah, berarti kan kelompok pendatang ya, kelompok pendatang, dan mereka minoritas. Nah, sementara di sekitarnya ada penduduk asli yang orang-orang Betawi gitu kan. Nah, penduduk asli, dan namanya penduduk asli berarti apa? Mayoritas. Nah, contohnya ya. Nah, ini kalau kita bicara apa? Segregasi atau pemisahan keruangan ya. Nomor 44 ya. Jadi jawabannya E, semuanya betul. Baik ya. Terakhir, nomor 45. Metode penelitian kuantitatif antara lain dapat digunakan dalam kajian berikut. Oke ya. Kita lihat jawabannya ya. B, 1 sama 3. Ya, 1 sama 3. Nomor 1 ya. Keterkaitan antara penggunaan sosial media dan kekerasan. Ya. Jadi bisa kita tuangkan dalam judul ya kan. Hubungan antara sosial media dan kekerasan di masyarakat, bisa ya. Terus poin 3 ya, hubungan antara tingkat pendidikan dan preferensi politik dalam pemilihan umum ya. Preferensi politik berarti pilihan politik ya. Nah, bisa ya kita tuangkan dalam bentuk misalnya pengaruh tingkat pendidikan dengan preferensi politik dalam pemilu ya di masyarakat X misalnya. Karena faktanya memang bisa ya, tingkat pendidikan SD nanti ternyata kebanyakan kok milihnya partai apa. Nah, misalnya. Terus SMP partai apa, SMA partai apa, perguruan tinggi partai apa, dan seterusnya gitu ya. Pun di antara perguruan tinggi juga bisa beda ya. Misalnya apa? Misalnya perguruan tinggi keagamaan. Nah, ternyata preferensi politiknya beda dengan perguruan tinggi yang bersifat umum. Nah, begitu terus ya. Jadi 1 sama 3 ini cocok kalau kita mau memakai metode penelitian kuantitatif. Tapi kalau untuk yang 24 ya, 2 deskripsi mengenai tata cara perkawinan masyarakat adat dan kehidupan sosial sehari-hari masyarakat suku terasing, ini bisa kita pakai lebih bagus, lebih baik jika memakai metode penelitian kualitatif ya, kualitatif. Jadi kita bisa gabung dalam satu masyarakat ya, dan mengamati ya, mengamati masyarakat tersebut, dan kemudian kita melakukan pengamatan dan penelitian. Nah, hasilnya kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, hal semacam itu jelas bagian dari metode penelitian kualitatif. Baik ya adik-adik, sekian pembahasan TO UTBK Sosiologi hari ini. Harapan kakak semoga bermanfaat ya untuk adik-adik, dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan dari kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.